Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Yudiantoro, dosen marketing dan bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Ketemu lagi dengan saya untuk mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah semester 3 di mata kuliah Pengantar Bisnis Syariah. Untuk pertemuan yang lalu kita sudah banyak membahas tentang bagaimana kita menjalankan bisnis di marketplace, bagaimana kita mengupayakan di usia muda ini kita selalu punya cita-cita untuk membangun sebuah bisnis. Nah, pertemuan kedua ini saya akan bicara tentang bagaimana kita membuat fondasi yang kokoh dalam menjalankan bisnis. Ketika Anda menjadi seorang pebisnis, ketika Anda menjadi seorang entrepreneur, pastinya Anda harus membangun sebuah fondasi supaya bisnis Anda, supaya usaha Anda itu bisa berjalan terus gitu. Ibaratnya kontinuitas bisnis Anda bisa terjaga. Salah satu fondasi yang perlu Anda bangun adalah bagaimana Anda membentuk tim. Teamwork ini sangat penting untuk bagaimana menjaga eksistensi bisnis Anda. Jadi apa itu tim gitu? Jadi apa itu tim itu pada dasarnya adalah sekelompok orang yang bekerja secara bersama-sama untuk tujuan yang telah ditetapkan. Pastinya ketika Anda menjadi seorang owner dari sebuah bisnis, Anda itu adalah nahkoda dari sebuah perahu. Dan Anda lah yang membentuk bagaimana karakter-karakter tim Anda. Bagaimana Anda directing, mengarahkan mereka, bagaimana Anda mengevaluasi mereka, ya Anda lah yang akan menjadi nahkodanya gitu. Intinya bahwa ketika Anda menjadi seorang pemimpin, ketika Anda menjadi seorang owner, ya Anda harus bertindak sebagai, tidak hanya bertindak sebagai mandor, tapi Anda harus sebagai mentor. Nah, apa bedanya gitu ketika kita ngomong yang namanya kita menjadi seorang owner bisnis, kita menjadi seorang pemimpin, jangan hanya sebagai mandor, tapi menjadilah mentor. Ketika Anda menjadi mandor, itu Anda hanya melihat, menyuruh, memerintahkan, kemudian marah-marah ketika kadang tidak mencapai target, Anda hanya mengarahkan dan sebagainya. Tapi kalau Anda menjadi mentor, Anda dampingi mereka. Anda dampingi anak buah Anda dampingi karyawan-karyawan Anda untuk bagaimana melaksanakan pekerjaan sesuai dengan arahan Anda. Anda dampingi mereka. Ketika mereka salah, ya nggak perlu dimarah-marah di depan orang gitu. Ketika mereka berbuat kesalahan, panggil mereka di ruangan yang tertutup, beri arahan sendiri. Jangan pernah memarahi anak buah Anda di depan orang lain. Itu akan mempermalukan mereka di depan kawan-kawannya. Jadi Anda bersikaplah menjadi mentor. Jadi dalam Anda membentuk yang namanya teamwork ini, Anda pastinya butuh yang namanya keterlibatan orang-orang. Ketika Anda menjadi owner, pastinya Anda menjadi seorang pemimpin dari usaha yang Anda jalankan. Ya Anda harus tahu bahwa Anda itu sebagai pemimpin yang bukan hanya pandai dalam membandingkan gitu. Jadi sekali lagi bahwa Anda jangan hanya pandai membandingkan anak buah Anda. Sekali lagi bahwa ketika Anda cuma membandingkan anak buah Anda marahi mereka, ya Anda mungkin mereka akan tidak menjadi tim yang solid. Makanya tugas Anda itu bagaimana membuat tim yang solid. Kenapa? Karena tujuannya itu ketika mereka berhasil, ya saya bilang 40%, 50% itu untuk Anda. Mereka bekerja buat Anda. Ketika mereka gagal, ya 50% Anda menanggung kerugiannya. Ya pastinya dengan konsekuensi mereka juga tidak akan menerima bonus mungkin atau gaji mungkin. Ya pastinya ya Anda harus selalu solid dalam membangun sebuah teamwork ini. Yang saya pernah sampaikan sebelumnya bahwa dalam tim itu tidak ada yang namanya Superman, yang ada adalah super team. Dengan super team itu Anda berkoordinasi dengan mereka, menjalankan bisnis Anda, ya pastinya akan memperoleh dengan hasil yang baik. Bagaimana Anda harus membangun yang namanya teamwork? Ketika Anda menjadi seorang owner bisnis, pastinya Anda akan merekrut yang namanya pegawai. Ya mungkin kita nggak usah berangan-angan terlalu muluk gitu. Jadi ketika kita memulai usaha itu ya pastinya kita dari nol, dari kecil. Semua bisnis, semua usaha yang ada di dunia ini itu diawali dari kecil gitu. Jangan berpikir Anda punya usaha tiba-tiba besar gitu, kecuali Anda punya warisan gitu. Kalau Anda mendapatkan warisan bisnis dari orang tua Anda, usaha Anda langsung besar. Tapi kalau Anda menjadi seorang perintis yang merintis usaha, itu Anda harus memang ya dari kecil gitu. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun ya seperti Microsoft, seperti Facebook, itu mereka menjalankan bisnis dari gudang, dari tempat parkir yang karyawannya cuma 5, 10 gitu ya. Sekarang mereka menjadi jawara di bisnis di dunia gitu. Tapi mereka juga mengawali bisnis dari nol. Makanya Anda ketika menjalankan bisnis, ya pasti akan membangun yang namanya tim, ya teamwork building. Pastinya pertama lakukan yang namanya coaching. Coaching itu adalah latihan. Ya pasti ketika Anda punya bisnis, entah itu bisnis Anda produksi,
distribusi, atau perdagangan yang lain, Anda kan harus mengajari anak buah Anda. Itulah yang namanya coaching. Anda ajari anak buah Anda, pegawai Anda yang baru, supaya apa ya? Supaya mereka bisa menjalankan pekerjaan Anda. Tapi kalau bisa diusahakan jangan semuanya Anda ajarkan pada anak buah Anda. Jadi saya punya pengalaman, saya punya cerita gitu, saya punya satu nasabah, sebut aja namanya KDR, jadi saya bilang KD gitu aja inisialnya. Dia sekarang menjadi seorang pebisnis yang luar biasa besar. Dia bisnisnya adalah cup stock sama hanger. Karyawannya hampir 25, pasarnya ada di Surabaya, Solo, Semarang, dan sebagainya. Ketika saya ngobrol sama dia, ketika saya masih di BRI, saya ngobrol sama dia itu punya kebiasaan yang unik menurut saya gitu. Jadi ketika dia kirim barang, dia belanja barang di Surabaya, dia mengajak sopir itu diturunkan di sepanjang, sopir itu suruh masuk di dikasih kos-kosan di sana, suruh tidur, dia ke sana sendiri, ke Surabaya keliling sendiri, pulang sore diajak. Itu dilakukan setiap hari ketika dia belanja atau mengirimkan barang kepada bayarnya. Yang menjadi pertanyaan saya, tiba-tiba tanya gitu, loh Pak, kenapa kok seperti itu gitu kan? Dia ngomong ke saya, ya saya hanya menggunakan strategi ini Pak, supaya apa? Supaya supir saya tidak tahu di mana saya kulaan, di mana saya menjual barang saya. Kalau dia tahu, bisa-bisa dia menjalankan bisnis sendiri. Wah, itu adalah sebuah strategi yang saya bilang iya masuk gitu kan. Kenapa masuk? Iya, tidak semua yang Anda tahu, yang Anda kuasai, Anda berikan kepada anak buah Anda. Ada hal-hal khusus yang memang harus Anda kuasai, misalkan bidang keuangan, bidang Anda di mana supplier. Jadi intinya kalau kita ngomongin namanya bisnis, ada yang namanya division of labor gitu. Jadi pembagian kerja. Anda bagi-bagi kerjaannya, ya kalau bisa ya memang ilmu itu penting gitu. Tapi kita sebagai pebisnis kadang harus punya strategi. Tidak semua kita tunjukkan kepada anak buah kita. Karena Anda kalau mungkin melihat di lingkungan Anda banyak sekali pengusaha yang dia bisnisnya saat ini adalah sama dengan bisnisnya majikannya. Itu banyak sekali. Kenapa? Karena dia udah pintar semua, dia memisahkan diri. Nah itu juga yang harus kita mitigasi. Jadi ketika Anda punya bisnis, jangan semua ajarkan kepada anak buah Anda. Coaching ya coaching sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian Anda harus membentuk karakternya, bagaimana karakternya, karakter pegawai Anda. Intinya bahwa ketika mereka menjadi seorang anak buah, ya harus bisa dipercaya. Jangan sampai yang namanya anak buah itu ya nyun sewu gitu, membawa kabur uangnya majikan gitu kan. Saya sering menjumpai itu. Ya, saya 13 tahun menjadi pendampingnya UMKM. Saya 13 tahun menjadi analis kredit yang setiap hari kerjaan saya keliling dari satu pelaku bisnis ke pelaku bisnis yang lain, kita sharing, kita ngobrol. Dan banyak sekali saya mendapatkan cerita bahwa nasabah saya dulu itu pernah uangnya dibawa kabur sopirnya, uangnya ditipu sama anak buahnya, bahkan nggak uang gitu. Ada yang pernah cerita ke saya, istrinya juga dibawa kabur sama anak buahnya gitu kan. Nah itulah yang namanya bagaimana Anda melakukan yang teamwork building, Anda harus mengetahui karakter anak buah Anda. Ya supaya apa? Ya Anda jangan, ya istilahnya kalau Anda memelihara anak macan, ya suatu saat dia akan menjadi macan besar yang akan menerkam Anda gitu kan. Ya Anda harus pahami karakter anak buah Anda. Komunikasi bangun dengan baik dengan anak buah Anda. Kenapa? Ya ketika Anda berkomunikasi dengan baik, hubungan Anda baik dengan anak buah Anda, ya insya Allah bisnis Anda akan berjalan lancar. Saya bilang bahwa jadi di sini saya akan lebih banyak bercerita tentang pengalaman saya. Jadi pengalaman saya ketika 13 tahun menjadi pendamping UMKM. Supaya mungkin dengan pengalaman ini teman-teman mahasiswa bisa memetik hikmah dari apa yang saya ceritakan. Komunikasi, saya punya satu nasabah besar gitu kan. Usahanya semakin besar. Saya hanya berpikir bahwa usaha nasabah saya itu punya pesaing yang luar biasa banyak. Dia usahanya batu alam. Kalau Anda tahu bahwa di campur darat di Tulungagung Selatan itu yang namanya batu alam, pesaingnya luar biasa besar. Saya punya satu nasabah, ya bukan nasabah, saya kenalan. Dia usahanya semakin lama semakin besar. Saya nanya gitu, kok bisa gitu. Saya banyak berguru pada dia. Ternyata yang bersangkutan punya sifat yang luar biasa. Dia sangat menyayangi anak buahnya. Dia menjaga komunikasi dengan anak buahnya. Dia loman sama anak buahnya. Bahkan ketika dia memberikan hak-hak anak buahnya, dia selalu melebihkan. Saya juga berpikir bahwa wow, ini adalah luar biasa. Ini adalah sebuah ilmu baru buat saya. Dalam agama saya pun, dalam Islam dijelaskan bahwa ketika Anda memberi satu, Tuhan itu akan membalas 7 gitu katanya. Ketika Anda semakin banyak Anda berikan kepada orang lain, ya Tuhan itu akan semakin memudahkan jalan Anda. Dan ini saya lihat sendiri pada bisnis nasabah saya ketika saya masih kerja di bank.
dia selalu baik dengan anak buah, komunikasi terjalin baik, dan rezeki itu selalu lancar. Nah itu mungkin sebagai ilmu baru bahwa Anda sistemnya adalah ya utah utuh gitu. Ketika semakin banyak uang Anda utah, ya akan utuh lagi gitu. Makanya baik-baiklah dengan anak buah Anda, baik-baiklah dengan karyawan Anda. Kenapa? Bayangkan kalau Anda tidak baik dengan karyawan Anda keluar semua dari perusahaan Anda dalam satu waktu yang sama, siapa yang bingung? Anda pasti bingung. Tidak mungkin Anda melakukan rekrutmen karyawan dalam satu waktu, itu pasti akan mengganggu produksi Anda. Bayangkan kalau yang namanya orang satu pabrik keluar semua, Anda orang masuk baru lagi, Anda mengajari dari awal, coaching dari awal, mencari karakternya dari awal, membangun komunikasi dari awal. Makanya selalu kita bagaimana berkomunikasi dengan anak buah. Bagaimana Anda selalu baik dengan karyawan Anda. Kemudian dalam membangun teamwork itu ada yang namanya caring gitu. Caring yang saya sampaikan tadi perhatian. Anda perhatian sama anak buah Anda itu adalah sebagai cara untuk mempertahankan karyawan Anda. Ingat bahwa ketika Anda punya bisnis, karyawan Anda merasa tidak Anda perhatikan, ya tidak menutup kemungkinan karyawan Anda akan pindah ke perusahaan yang lain yang merasa diperhatikan. Ingat bahwa gaji, uang itu bukan satu-satunya yang menjadi pemicu orang bertahan di suatu perusahaan. Belum tentu dia bergaji banyak tapi majikannya ngomel-ngomel, suka marah-marah gitu, tidak perhatian. Dia justru pindah memilih di perusahaan yang gajinya lebih sedikit tapi bosnya perhatian. Tapi bosnya tidak suka ngomel-ngomel gitu kan, tidak suka nyacat dan nyocot gitu kan. Nah itu mungkin menjadi pilihan gitu. Kenapa? Karena orang mencari yang namanya ketenangan gitu. Ngapain saya mendapatkan pekerjaan dengan gaji banyak tapi saya tidak tenang gitu. Saya selalu dimarahi gitu. Makanya itulah sebuah cara Anda bagaimana Anda membangun sebuah yang namanya teamwork yang bagus, usaha Anda bisa eksis, kemudian syukur-syukur bisnis Anda bisa berkelanjutan. Kenapa saya bilang bisnis berkelanjutan? Kalau kita melihat fenomena yang ada di Indonesia, kita melihat bahwa bisnis itu katanya, konon gitu kan, selalu akan berakhir pada generasi ketiga. Pada generasi ketiga bisnis itu akan hancur. Oh kok bisa seperti itu Pak? Gitu kan pertanyaan yang Anda sampaikan ke saya pasti seperti itu. Generasi pertama adalah orang yang memulai bisnis. Dia bagaimana membangun sebuah bisnis, gagal, bangkit lagi, bangkrut, tumbuh lagi. Dia lalui waktu yang lama untuk membangun sebuah bisnis. Pastinya dengan penuh perjuangan. Dengan kerja keras yang akhirnya bisnis itu bisa sustain. Bisnis itu bisa berjalan dan tumbuh. Itulah generasi pertama. Generasi kedua adalah anak dari generasi pertama ini. Dia melihat bapaknya ini menjalankan bisnisnya luar biasa keras. Bapaknya selalu mendidik, memberikan dedikasi yang luar biasa pada anaknya untuk bagaimana selalu berbisnis dengan baik, bagaimana menjaga sustainability bisnis kita. Nah, anak ini selalu mendapatkan didikan yang luar biasa, gemblengan dari bapaknya. Makanya generasi kedua itu dia masih berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan bisnis bapaknya ini bisa berjalan, dia bisa mewarisi bisnis orang tuanya dan harapannya bisa terus. Fatalnya, generasi ketiga, cucunya dari generasi pertama, anaknya dari generasi kedua ini dia sejak lahir udah melihat bisnisnya besar. Bapaknya sudah kaya raya. Dia sudah menikmati berbagai kemewahan, menikmati berbagai fasilitas yang luar biasa. Sehingga ibarat orang bilang bahwa dia tidak pernah merasakan kesulitan. Dia tidak pernah merasakan urip soro. Atau yang dalam bahasanya, dia lahir dengan yang namanya comparative advantage. Dia tidak memiliki keunggulan kompetitif, tapi dia hanya memiliki keunggulan komparatif. Apa itu keunggulan komparatif? Keunggulan komparatif adalah keunggulan atau sebuah kelebihan atau sesuatu yang diberikan oleh Tuhan dan tidak diperjuangkan oleh manusia. Contoh seperti ini, ketika Anda terlahir dari anak seorang presiden, ya mungkin Anda punya fasilitas yang luar biasa, bapak Anda kaya raya, kemana-mana Anda pakai kawalan gitu. Dari orok Anda melihat seperti itu, ya mungkin nanti Anda tumbuh dengan berbagai kenikmatan. Beda lagi dengan orang yang lahir di keluarga miskin. Dia harus bekerja sejak kecil, dia harus banting tulang menghidupi adik-adiknya mungkin, atau orang tuanya, membantu orang tuanya. Mungkin dia lebih memiliki keunggulan kompetitif, dia lebih memiliki semangat juang yang lebih tangguh. Bayangkan dua anak ini usia sama dilepaskan di alam bebas, saya yakin bahwa anak yang terlahir dari keluarga miskin dia bisa lebih bertahan hidup. Itulah yang namanya keunggulan kompetitif. Semua orang tidak bisa milih di mana dia terlahir. Semua orang tidak bisa milih saya bisa memperoleh kekayaan dari keluarga saya, orang tua saya, nggak bisa milih gitu.
Dalam bisnis pun seperti itu. Generasi ketiga yang saya ceritakan tadi, dia sudah terlahir dengan kondisi yang namanya memiliki comparative advantage, keunggulan komparasi. Dan sayangnya keunggulan ini tidak dimanfaatkan dengan memiliki competitive advantage. Rata-rata di generasi ketiga bisnis itu hancur. Kita nggak usah jauh-jauh, kita lihat di Tulungagung aja. Di sekitaran IAIN Tulungagung, di jalan protokol itu ada sebuah pabrik ya, saya tidak menyebut namanya gitu, Anda silahkan cari informasi sendiri. Ada sebuah pabrik rokok besar, yang itu adalah pada masa saya SMP SMA itu menjadi sebuah pabrik rokok yang melegenda. Itu adalah ikonnya Tulungagung, ikon luar biasa. Kita tahu bahwa sekarang pabriknya udah tutup, udah bongkor, dan Anda tahu itu generasi keberapa? Generasi kedua. Nah, Anda cari informasi sendiri bagaimana usaha bisa hancur ya. Anda simpulkan sendiri. Itulah bahwa bisnis itu harus sustain. Dan bagaimana supaya sustain? Ya Anda sebagai owner, sebagai pendiri bisnis, sebagai foundernya harus membangun sebuah tim yang bagus. Tim ini akan tetap bisa eksis dengan adanya Anda atau tidak adanya Anda. Bayangkan, saya pernah berada di suatu kondisi di mana saya mendampingi beberapa nasabah, enggak beberapa lah. Jadi selama 13 tahun menjadi pendamping, saya sering menemui bahwa sebuah bisnis itu ketika ditinggal meninggal atau ditinggal sakit ownernya, bisnis pasti berantakan, kacau. Itu sering saya temui. Dan dampaknya apa ya, pinjamannya bermasalah di bank pada waktu itu. Kenapa? Karena teamworknya tidak terbentuk. Teamwork itu ketika kita bisnis secara kecil ya Anda bentuklah dengan istri Anda, dengan keluarga Anda. Mungkin karyawannya 5 ya teamwork itu 5 itu Anda bentuk, Anda kembangkan. Contohnya seperti apa? Ya, Anda distribusikan kewenangan. Jangan semuanya Anda kuasai sendiri. Kita ngomong yang namanya teamwork dari bisnis yang kecil loh ya. Jadi kita ngomong yang namanya bisnis dengan 5 karyawan. Ya, diantaranya karyawan adalah saudara Anda, istri Anda, dan sebagainya. Anda berikan kewenangan pada istri Anda gitu. Saya melihat bahwa banyak sekali pebisnis Tulungagung yang, mohon maaf, ya, jadi ini pengalaman saya gitu. Usahanya jalan bagus, tiba-tiba yang bersangkutan meninggal dunia. Usahanya bangkrut. Kenapa? Istrinya tidak tahu apa-apa. Istrinya tidak tahu di mana piutangnya berada. Istrinya tidak tahu di mana supplier bayarnya. Dan ironisnya itu dilanjutkan oleh anak buahnya. Nah, itulah yang namanya bagaimana Anda salah dalam membangun sebuah teamwork. Ya, teamwork secara kecil, skala kecil. Kalau udah usaha Anda menjadi besar, Anda usahanya dalam bentuk CV, berkembang menjadi PT, ya Anda pikirkan bagaimana membentuk teamwork yang baik. Karena teamwork itu istilahnya adalah, saya boleh menyebut singkatan adalah, tim itu berasal dari singkatan TEAM kan. Tim itu adalah saya bilang tim itu bisa dibilang teamwork, excellent, achieving, dan moving forward. Jadi tim itu kalau saya singkat adalah teamwork, excellence, achieving, moving forward. Teamwork ya bagaimana tim itu bisa berkoordinasi secara bagus. Excellent pastinya yang diincar, yang diinginkan dari sebuah teamwork itu adalah hasil yang excellent, sempurna. Tidak ada sebuah organisasi, baik itu organisasi bisnis, organisasi nirlaba, organisasi apapun ya mengejar kesemrawutan, nggak ada gitu. Saya yakin bahwa semuanya mengejar yang namanya kesempurnaan. Kesempurnaan adalah apa? Di dalam hasil pastinya. Kesempurnaan dalam segala hal pastinya. Makanya butuh yang namanya tim yang bagus. Ya, saya bilang tim itu together everyone achieve more gitu kan. Jadi ya Pak, kita bolehlah menyingkat apapun gitu. Terserah Anda gitu. Anda menyingkat apapun. Together everyone achieve more. Ketika Anda bersama-sama, Anda akan mendapatkan mencapai lebih banyak. Saya pernah bilang sebelumnya bahwa dengan tim itu Anda akan bisa menjalani semuanya secara bersama-sama, beban dipikul bersama-sama sehingga beban berat itu menjadi ringan. Itulah yang namanya bentuk tim. Yang ketiga adalah achieving. Tadi teamwork, excellence, achieving. Achieving itu adalah bagaimana kita memperoleh sebuah prestasi yang luar biasa. Dalam bisnis pasti yang namanya Anda cari adalah keuntungan. Ya, selain itu ya mungkin Anda bilang bahwa Anda mencari yang lain, boleh. Tapi intinya ketika ada bisnis, ya Anda keuntungan Anda cari. Bagaimana yang namanya keuntungan itu dari tahun ke tahun harus meningkat. Perusahaan yang dibilang sehat, perusahaan yang dibilang bagus, apabila laporan laba ruginya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Itu yang harus Anda catat ketika Anda menjalankan bisnis. Kalau Anda bisnisnya tahun ini keuntungannya lebih rendah daripada tahun kemarin, nah itu bahaya gitu. Dalam Islam katanya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari besok harus lebih baik daripada hari ini gitu kan.
Konon kalau kita sama aja dengan hari kemarin itu adalah orang yang rugi. Rugi. Ketika kita lebih buruk, kita menjadi orang yang celaka. Ya kan, kita harus menjadi orang yang untung. Dengan hari esok kita menjadi lebih baik daripada hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Nah, itulah yang namanya harus Anda capai dalam bentuk achieving gitu. Jadi harus Anda capai prestasi yang luar biasa ketika Anda membangun bisnis bersama tim Anda. Oke, jadi yang M yang terakhir adalah moving forward. Yang namanya bisnis, kita harus melihat ke depan. Ke depan, kita harus bagaimana peluang tantangan ke depan harus Anda analisa. Saya selalu bilang bahwa resiko itu adalah sebuah tantangan yang harus Anda hadapi. Resiko itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihilangkan. Resiko adalah sesuatu yang tidak bisa dieliminasi. Tetapi resiko itu hanya bisa dimitigasi. Anda harus tahu bahwa resiko itu tidak mungkin akan hilang. Tapi kita bisa meminimalisir resiko. Bagaimana caranya? Ya, kita harus melakukan banyak sekali analisa. Kita harus melakukan banyak sekali perhitungan dalam berbisnis. Supaya apa ya? Supaya kita menjadi untung tidak buntung, gitu kan? Jadi Anda pun ketika menjadi seorang pebisnis harus melihat peluang ke depan. Apa sih akan berkembang di masa yang akan datang? Ya, namanya peluang itu ya juga kita cuma hanya bisa memprediksi, tidak bisa membuat suatu istilahnya pasti seperti itu, kepastian tidak bisa. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Anda saat ini di kondisi pandemi, setahun yang lalu mungkin Anda tidak pernah memprediksi. Kalau Anda bisa memprediksi kondisi seperti ini, mungkin setahun yang lalu Anda akan nimbun masker satu gudang. Kenapa nimbun masker satu gudang? Ingat bulan Maret sama bulan April itu masker itu langka. Bayangkan kalau Anda nimbun masker satu gudang tahun kemarin, Anda jual di bulan Maret, bulan April, untung Anda udah meningkat. Ya kan? Nah, itu kita tidak akan yang tahu. Tidak ada yang tahu kondisi apapun yang terjadi di masa yang akan datang. Bahkan jangankan masa yang akan datang, nanti sore aja nggak tahu. Sehingga dengan kondisi seperti itu, Anda sebagai pebisnis harus jeli melihat peluang dan tantangan di masa yang akan datang. Kuncinya pebisnis itu harus responsif, adaptif, dan inovatif. Dengan segala perubahan, Anda harus mengikuti. Anda harus mengajak tim Anda, anak buah Anda, karyawan Anda untuk selalu moving forward, mengikuti yang namanya perubahan. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang bertahan terhadap perubahan dan segala krisis. Hantaman krisis, segala perubahan itu harus dihadapi. Nah, kita harus adaptif. Nah, ketika kita sudah beradaptasi dengan perubahan, kita sudah beradaptasi dengan kondisi, ya harusnya kita responsif. Kita merespon apa sih yang saat ini lagi berkembang, apa sih yang dibutuhkan pasar, apa sih yang bisa terserap market, ya kita responsif. Akhirnya yang terakhir ya inovatif. Ketika udah responsif ini pasti nanti akan diikuti oleh pebisnis yang lain untuk merespon segala perubahan. Nah, ketika Anda cuma merespon, Anda tidak inovatif, ya bisnis Anda akan kalah dengan yang lain. Makanya yang terakhir adalah inovatif. Dan Anda ikuti dengan yang namanya atraktif. Bagaimana Anda membuat sebuah produk yang menarik. Itu adalah step-step bagaimana Anda menjalankan sebuah bisnis, bagaimana Anda membentuk tim Anda. Ingat bahwa Anda ketika menjadi pemimpin dalam tim, menjadi bagian dari tim, ya senantiasa usahakan untuk menjadi yang terbaik. Anda persembahkanlah yang terbaik kepada tim Anda. Anda selalu memotivasi anak buah Anda. Mungkin Anda berpikir ya Anda selalu bisa memberikan coaching kepada anak buah Anda ketika Anda membangun sebuah tim. Ingat bahwa Anda harus ngomong bahwa Anda saat ini menjadi bagian dari kita, ya itu adalah kesempatan luar biasa. Perusahaan ini adalah lumbung periuk nasi bagi keluarga Anda, gitu kan. Yang ngantri di perusahaan kami adalah banyak orang gitu. Mungkin itu adalah sebuah coaching yang bisa Anda sampaikan gitu. Supaya apa? Mereka punya semangat juang yang luar biasa. Pastinya ketika nanti mereka menjadi tim Anda, ya Anda memberikan reward dan punishment. Nah, reward dan punishment ini penting supaya apa ya? Supaya tim ini tetap stay on track. Tetap pada tracknya, tetap pada lintasannya. Jangan sampai yang namanya, bayangkan kalau kereta itu tidak sesuai dengan tracknya, ya kan guling gitu, kecelakaan gitu. Makanya bisnis itu harus stay on track. Bagaimana Anda mengatur tracknya? Nah, itu ketika Anda ingin selalu on track, ya Anda harus memberikan yang namanya reward dan punishment kepada anak buah Anda. Memberikan bonus, memberikan insentif kepada anak buah yang berprestasi. Itu adalah bagian dari sebuah appreciate Anda terhadap anak buah Anda. Bayangkan kalau Anda memperlakukan hal yang sama pada semua anak buah Anda, ya mereka akan malas bekerja. Yang namanya keadilan itu harus sesuai dengan prestasi dan kinerja masing-masing. Jangan Anda gebyau yang sama gitu kan.
kerja tidak kerja ada gaji yang sama, Anda berikan bonus yang sama, itu akan membuat orang lain menjadi tidak semangat dalam bekerja. Itu akan menjadi alat untuk semakin melemahkan posisi Anda dan menjadikan organisasi Anda, bisnis Anda, perusahaan Anda diambang kehancuran kalau Anda menerapkan seperti itu. Kenapa? Ya dengan anak buah itu Anda harus bedakan. Oh ini kerjanya bagus, Anda kasih reward. Supaya apa? Yang lain menjadi semangat. Pekerja karyawan lain menjadi semangat. Oh saya kerja mendapat 10, dia mendapat 15, dia mendapatkan gaji lebih banyak. Saya akan seperti itu. Itulah yang akan terjadi. Bayangkan kalau semuanya ada kebiayaan sama, ya orang menjadi malas. Ngapain saya harus bekerja semangat? Toh hasilnya juga sama. Itu yang Anda dapatkan. Itulah reward. Punishment. Punishment itu adalah sebuah hukuman yang Anda berikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran pastinya, datang terlambat. Terserah Anda bagaimana Anda atur perjanjian dengan anak buah Anda. Apa yang akan Anda berikan, hukuman apa yang akan Anda berikan kepada anak buah Anda ketika anak buah Anda mungkin tidak mencapai target. Mungkin ketika anak buah melakukan pelanggaran, mungkin sering telat datang ke kantor, telat datang kerja. Silakan berikan kesepakatan di awal. Reward dan punishment. Ini adalah sebuah alat supaya organisasi Anda, bisnis Anda selalu on track. Ya mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Ya pastinya bagaimana membangun sebuah tim itu punya style masing-masing. Setiap bisnis, setiap pengusaha, setiap entrepreneur itu memiliki strategi bagaimana membangun tim mereka. Tim yang solid itu bukan yang tim yang pandai semua gitu, enggak. Tim yang solid itu justru mereka yang punya semangat dan kemampuan luar biasa. Kemauan untuk menjadi yang terbaik itu adalah alat bagaimana membangun tim itu menjadi tim yang luar biasa. Mungkin itu pertemuan yang ketiga untuk mata kuliah pengantar bisnis syariah. Tugas nggak ada lah ya, sama seperti kemarin. Anda komen di bawah nama, kelas, NIM, Anda tuliskan mungkin apa yang Anda tanyakan berkaitan dengan topik kita hari ini yaitu teamwork. Mungkin Anda mau bertanya, silahkan, nanti pertanyaan Anda akan saya pilih ya, pastinya tidak semua saya jawab gitu kan. Akan saya pilih 5-7, nanti kita akan diskusikan di minggu yang akan datang dengan media WA gitu kan, nanti seperti itu. Ya semoga pandemi segera berlalu, kita semoga bisa segera pulih seperti sedia kala. Saya yakin bahwa Anda sudah bosan kuliah online dan harapannya kita bisa kembali ekonomi tertata seperti sedia kala, negara normal lagi seperti sedia kala. Ya pastinya dengan kondisi yang normal seperti sedia kala, semua akan berjalan dengan lancar. Sehat selalu buat Anda semua, jaga kesehatan, semoga sukses buat Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.